Demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni kekuasaan rakyat. Demokrasi sendiri juga berarti semua warga negara memiliki hak setara dalam pengambilan segala keputusan. Nah, demokrasi memiliki sebuah prinsip. Prinsip yang pertama adalah kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari pemerintah. Yang ketiga, jaminan hak asasi manusia. Yang keempat, pemilihan yang bebas, adil dan jujur. Yang kelima, kekuasaan mayoritas. Yang keenam, hak-hak minoritas. Yang ketujuh, persamaan di depan hukum. Yang kedelapan, proses hukum yang wajar. Yang kesembilan, pembatasan pemerintah secara konstitusional. Yang kesepuluh, keberagaman sosial ekonomi politik. Dan yang terakhir, kerjasama dan mufakat. Lalu, ciri-cirinya adalah: pertama, adanya keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik. Yang kedua, adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga, persamaan hak bagi seluruh warga negara. Yang keempat, adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen. Yang kelima, adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Yang keenam, adanya pers atau media massa yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah mengikuti pilkada pemilu. Yang terakhir, adanya pengakuan terhadap perbedaan keragaman suku, agama, dan golongan, dan sebagainya. Berikut ini adalah beberapa negara demokrasi penuh. Norwegia, Islandia, Denmark, UK, Selandia Baru, Australia, Kanada, Amerika Serikat, Jepang, Uruguay. Dan ini adalah beberapa negara yang demokrasinya tidak sempurna. Indonesia, India, Malaysia, Filipina, Brazil, Argentina, Lesotho, Ghana, Zambia, Mongolia. Apa sih pentingnya demokrasi? Yang pertama adalah terjalinnya komunikasi yang akrab dan harmonis antara pejabat dengan pejabat dan pejabat dengan rakyat. Yang kedua adalah terhindarnya tindak kekerasan yang dilakukan oleh pejabat terhadap bawahan atau rakyatnya, sebab demokrasi anti kekerasan dan permasalahan diselesaikan secara damai. Yang ketiga adalah memberikan motivasi kepada seluruh pejabat dan wakil-wakil rakyat untuk bekerja lebih giat karena semua merasa senang dan puas dan merasa lebih dihargai kedudukannya. Yang keempat, dapat meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat, sebab dengan terwujudnya kehidupan demokratis, semua warga merasa puas dan pendapat mereka tersalurkan. Yang kelima, menghilangkan rasa saling curiga-mencurigai di antara sesama pejabat atau pejabat dengan rakyat, sebab dengan demokrasi terbangun jiwa keterbukaan. Yang keenam, makin lancarnya penyelenggaraan pemerintahan, sebab semua pegawai atau pejabat negara merasa bekerja dengan semangat. 7. Makin meningkatkan kelancaran pelaksanaan pembangunan, sebab program-program pemerintah mendapat dukungan dari seluruh warga negara. Kelebihan demokrasi. 1. Demokrasi mencegah tumbuhnya suatu pemerintahan autokratis atau pemerintahan pada satu orang.
2. Demokrasi menjamin bagi warganya untuk menggunakan hak-hak asasi yang tidak diberikan oleh sistem yang demokratis. 3. Demokrasi melindungi orang-orang yang berhubungan dengan kepentingan pokok mereka. 4. Demokrasi memberikan kebebasan untuk memilih. Kelemahan demokrasi. Demokrasi berdasarkan terhadap anggapan bahwa manusia semua sama atau sederajat karena mereka akrab dan memiliki hal serupa di dalam mental, spiritual, dan kualitas moral. Pemerintahan oleh mayoritas merupakan peraturan yang dipegang oleh manusia biasa, di mana secara umum tidak intelijen, memiliki opini yang tidak terkontrol, dan bertindak emosional tanpa alasan. Dalam demokrasi yang memerintah adalah publik, demokrasi didasarkan atas sistem partai, propaganda partai dan sering mengunjungi masyarakat tertentu membutuhkan pengeluaran yang besar.